Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kaifa halukum ikhwah? Tayyib, nabda ya darsana al-yawm insyaallah ma'akum ma'ana dars daurah fi janais. Daurah fi janais atau daurah tata cara pengurusan jenazah. Mulai dari ihtidar al-marad ya sampai takfin, taksil, salah wa tadfin wa ta'ziyah ya. Ini lengkap nih ya, daurah lengkap pengurusan jenazah ikhwafillah. Dan ikhwafillah sebelum kita mulai ya, harus antum perhatikan juga bahwasanya pengurusan jenazah ini fardu kifayah ya. Itu suatu hal yang pasti kita akan alami di kehidupan antum kita semua di lingkungan masyarakat, dan nggak ada sesuatu yang serem ya. Biasanya kalau sudah berkaitan dengan jenazah serem, menyeramkan ya. Ada keyakinan-keyakinan yang salah dalam memahami dan berinteraksi dengan mayit, sakral atau serem, takut, sehingga orang kadang nggak mau belajar untuk pengurusan jenazah, padahal mudah dalam syariat ini dan nggak susah ya dalam pengurusan jenazah. Insya Allah antum semua bisa. Setelah daurah ini Ustadz harus meyakini antum sudah bisa setelah ini ya mengurus jenazah ya. Kalau ada salah satu teman antum yang meninggal dunia, oh aduh ya, qadarullah misalnya ya, atau ada tetangga antum orang kampung yang meninggal dan minta dibantu untuk pengurusan jenazahnya, harus siap ya. Baik dari mentalkinkan sebelum meninggal saat sakaratul maut ya, ketika sudah meninggal diapakan ya, di kafani, dimandikan, disolatin dan dikubur, semuanya insyaallah kita akan bahas dalam sesi daurah ini insyaallah ya. Yang sudah belajar di bab fikih mudah-mudahan bertambah ilmunya dan murojaah, dan untuk yang belum belajar insyaallah kita belajar bersama-sama ya khafillah. Baik, di depan Ustaz ini ada apa ini? Kain kafan ya, plastik ya. Nanti juga antum harus ada yang jadi mayitan ya, harus dipraktekkan. Ini pelajaran praktek. Ada teorinya juga yang perlu kita pahami, makanya Ustaz sudah siapkan lembaran. Jadi kita teori dulu ya sebentar, atau kita pahami materi yang akan kita pelajari hari ini, kemudian nanti kita praktek banyak ya, dari awal sampai akhir. Silakan dibagikan. Amri, Padahal kelas 3 ini banyak kelas 9 ya, padahal yang kelas 9 juga ya, dan semuanya kebagian ya. Lebih yang belum dapat. Ayo asri dibagi cepat segera. Ini yang belum, ambil lagi. Ini maju yang belum. Cukup. Taib, yang belum bisa maju ambil kertasnya, masih ada ya sisa. Belum. Udah semuanya dapat? Dapat ya? Ya, kita baca dulu ikhwafillah ini teorinya sampai nanti kita praktek. Jadi beberapa hal terkait dengan fikih janais ini ada 9 poin. Ini Ustaz ringkaskan dari buku Mulakhas Fiqih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ya. Pertama ada persiapan akan kematian. Jadi antum siap-siap, kita semua harus siap-siap kematian, akan mati semuanya. Ada nggak manusia yang abadi hidup? Antum juga mau nggak abadi terus hidup? Mau nggak? Kalau antum mau terus hidup, menyusahkan orang lain ya. Kalau udah tua yang ada bikin repot ya kan. Kita pasti akan mati. Maka persiapannya dengan apa ikhwah?
memperbanyak ingat mati. Aksiru min dzikri hadzimillah lazat ya. Taubat dari maksiat. Yang masih maksiat taubat ya. Taubat dengan taubat yang benar. Mengembalikan hak orang lain yang pernah diambil. Siapa yang pernah mencuri, mengambil, kembalikan. Kalau masih ada barangnya, kalau nggak ada diganti. Kalau antum pernah mengambil kehormatan atau menjelekannya, minta maaf ya. Yang berkaitan dengan hak kehormatan, minta maaf, minta dihalalkan sebelum nanti hari kiamat ya. Karena orang yang pernah kita zalimi nanti akan nuntut. Dan secara umum memperbanyak amal soleh ini apa? Persiapan sebelum kematian. Alhamdulillah di Hunafa sudah siap semua kan? Memperbanyak amal soleh, ingat kematian, apalagi samping antum kuburan ya kan. Salah satunya ingat kematian tuh ya. Sering kunjungi saudara antum ya, saudara kita di kuburan. Yang kedua, ketika sakit, antum sudah sehat sekarang. Sekarang kalau orang sakit gimana sehat? Seorang yang tertimpa penyakit maka perbanyak sabar. Sabar ikhwah. Kadang orang kena sakit nggak sabar, baru sakit setahun 2 tahun ngeluhnya luar biasa. Ini. Padahal selama ini sehat tahun-tahun. Nasihatin juga saudara antum, ibu antum sabar, umi, abi ya. Baru setahun. Ini udah capek, udah nggak kuat kan gitu orang tua ada kan. Terus sabar umi, dulu sehat bertahun-tahun sampai 50 tahun. Ini baru setahun 2 tahun. Nggak banding dengan kesehatan yang dulu dirasakan. Harus terus ingatkan dengan sabar. Kita pun harus sabar kalau kita yang sakit. Kemudian berharap pahala. Setiap penyakit itu ada pahalanya. Dan tidak mengeluh atau tidak ridho dengan takdir Allah. Dan dibolehkan memberitahukan penyakitnya, boleh nggak? Antum sakit kepada orang lain, pada saudara, boleh ya, agar mereka mendoakan. Dianjurkan untuk berobat. Nah, tapi ingat tidak boleh berobat dengan cara yang haram. Ya, kita dianjurkan berobat. Jangan bertawakal doang. Oh, kalau Allah sembuhkan, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang nyembuhkan. Terus kemudian antum nggak mau berobat. Nah, ini juga salah. Jalan syariat dianjurkan berobat, tapi catatannya nggak boleh dengan yang haram. Apa yang haram contohnya? Berobat dengan khomer, dukun syirik ya, minuman khomer, atau dengan jimat-jimat ya, dengan sihir, tamimah, ikatan jimat-jimat, atau dengan pergi ke tukang para tidak normal, dukun, atau dengan sihir. Jangan sampai ikhwah. Ini terjadi ikhwabillah ya. Kadang masyarakat ini masih awam, kita sakit lama nggak sembuh-sembuh, kasih tahu mau sembuh nggak? Ada orang pinter tuh di mana? Sono tuh di Cirebon. Cirebon sering ya kan? Siapa sini orang Cirebon ya? Saya ketemu kemarin di Harvest ya, ibu-ibu jualan soto ya. Kemudian sotonya sepi, tadinya laris, tiba-tiba sepi karena pindah tempat. Tadinya laris juga, tiba-tiba sepi, dan qadarullah juga sakit gitu kan, karena mungkin kepikiran, tapi beranggapan kayak ada yang dan syirik gitu kan, ada yang ngirim guna-guna atau ngirim sihir. Jadi dia dikasih tahu sama tetangganya, pergi ke Cirebon berobat sama orang pinter. Padahal ya belum pasti orang sakit kemudian dagangan jualannya tiba-tiba sepi, menunjukkan ada orang yang iri, ada yang syirik. Tapi dia akhirnya pergi. Padahal udah Ustadz nasihatin, nggak boleh gitu juga Bu. Ya bisa jadi karena sebab alasan lain, produknya mahal sehingga orang nggak mau beli gitu kan. Tapi orang kadang gitu. Dan ketika sudah sakit itu udah genting atau udah darurat, kadang orang berpikirnya nggak jernih. Kadang pikirnya yang penting Anda bisa sembuh, apapun itu obat Anda akan coba. Akhirnya berobat kepada dukun atau kesyirikan. Ini nggak boleh. Hati-hati, antum harus ingatkan ya. Dan dianjurkan berobat dengan ruqyah syariah atau obat-obatan yang dibolehkan. Ini yang bagus, ini yang syar'i, ruqyah syariah. Udah belajar ruqyah? Disunahkan juga mengunjungi orang yang sakit, mendoakannya, dan tidak berlama-lama duduk di sampingnya kecuali yang sakit memintanya. Ini juga sama, ketika orang sakit itu mengunjungi jangan lama-lama, kecuali emang orang yang sakit mau ya. Apalagi antum mengunjungi orang sakit juga ya, malah cerita yang serem-serem. Waduh, sakit apa? Sakit stroke. Wah, kemana tetangga anak mati stroke kayak antum. Karena ada malah dia senang ya,
Ya bener antum, iya. Qadarullah ya mati. Kalau antum nggak tahu ya, aduh. Antum nggak boleh, antum harus buat dia optimis. Ya Allah sembuh, insya Allah sembuh ya. Nggak boleh berharap kematian. Dan kalaupun kalau dia berharap kematian, antum berdoa boleh. Allahumma ahini ingkana hayata khairun li wa mitni ingkana mauta khairun li. Kalau nggak sembuh-sembuh udah berat nggak bisa, antum boleh berdoa, ya Allah hidupkanlah saya kalau emang kehidupan lebih baik. Kalau memang kematian lebih baik maka ya matikanlah saya ya. Tapi artinya nggak boleh minta kematian ya. Nah ini juga antum yang berkunjung doakan, nggak boleh juga nakut-nakuti. Kemudian yang ketiga, ketika dia sakit atau saudara antum sakit, teman antum sakit, nggak sembuh-sembuh, ternyata sudah mau wafat. Ini disebut dengan keadaan ihtidor. Nah, siapa yang pernah mendapati orang ihtidor ya? Orang sakaratul maut, waduh ya. Orang tua antum, kakek, nenek ya, saudara, ini ngeri ihtidor. Ihtidor itu sesuai dengan kondisi dia selama hidupnya. Kadang ihtidornya tiba-tiba dia mengucapkan kalimat apa tuh? Ya, kalimat khamar gitu kan, ambilkan minuman khamar, whisky gitu kan. Dia ngomongnya ngawur ya. Kalau yang seringnya dia FF gitu kan. Atau Roblox, aduh hati-hati antum ya. Bisa kedengeran itu dan bisa kelihatan. Jadi sesuai kalau yang dia kayak antum di Hunapa baca Quran, yang keluar bacaan Al-Quran terus, masya Allah ya, hafalan Al-Quran, waduh ya, sampai bahkan ada orang yang nggak sadar pingsan, dia belum mati tapi mulutnya masih membaca Al-Quran ya. Nah ini sesuai kondisi sebelum wafatnya. Maka ihtidor ini ciri-ciri tanda-tanda husnul khotimah dan su'ul khotimah. Bagaimana seorang menemui orang yang ihtidor ini ya, ketika mendapatinya, maka apa ya, seorang yang menemui seorang yang sedang sakaratul maut untuk berharap rahmat Allah, tetap untuk ingatkan ya, rahmat Allah luas ya. Kemudian disunahkan untuk mentalkin kalimat tahlil. Nah, gimana kalimatnya? La ilaha illallah ya, ya la ilaha illallah. Berapa kali? Ya sekali, dua kali, ya udah nggak usah sering-sering la ilaha illallah sampai sejam, pusing juga dia nanti bisa jadi matinya karena antum pusing ya. Ya, jadi antum cukup ingatkan ya, alif, ucapkan alif, la ilaha illallah kan. Dia dengar tuh ya, dia mulutnya belum bergerak mungkin, ingatkan lagi sekali, dua kali, tiga kali, ya udah ya. Cukup, jangan sampai memberatkan juga orang yang sakaratul maut. Apalagi kalau dia udah mengucapkan, udah cukup sekali, ulang lagi biar yakin, nggak usah berat, susah ya. Jadi itu disunahkan, lakinu mautakum la ilaha illallah, ketika mau mati, bukan setelah mati ya. Kalau mau mati dibimbing ucapkan la ilaha. Disunahkan menghadapkan ke arah kiblat dan dibacakan surat Yasin. Nah, arah kiblat mana nih? Sana ya. Kalau dia sakit yang madhab sana, diputer ke arah kiblat. Dia belum mati, masih sakit, itu kan lebih bagus ke arah kiblat. Kemudian bacakan surat Yasin. Boleh nggak bacakan Al-Quran? Boleh kalau dia masih hidup ya. Iqra'u Yasin ala mautakum, kata hadis Nabi, itu bacakan surat Yasin, tapi ketika dia masih hidup, bukan setelah wafat. Adapun membaca surah Al-Quran atau surat Yasin setelah kematiannya atau di kuburnya, ada orang yang juga baca Quran di kuburan, ini nggak ada tuntunannya dalam syariat. Paham sini, Ketiga ya. Yang keempat, ternyata qadarullah akhirnya mati juga ya, wafat. Ketika sudah wafat, apa yang dilakukan? Disunahkan untuk menutup kedua matanya. Kalau antum mendapatkan mayit wafat, apa yang dilakukan pertama kali? Tutup matanya, pejamkan matanya maksudnya. Kadang kata Rasulullah itu ar-ruh ya, al-ain tatbi'uhur ruh katanya. Kamu kalau mata ini mengikuti ruh ditarik itu kan terakhir kemana? Kepala gitu kan, gitu kan. Nah, kadang matanya melotot. Wah, udah ngeliat belum? Ya, lihat Ustaz di film-film ya. Film-film mah bohong ya. Ruh emang dicabut sakit, sakit apa enggak? Ustaz udah ngerasakan ya, Ustaz kan baca hadisnya. Bahkan ruhnya seorang mukmin itu walaupun dia ringan, tetap Nabi SAW mengatakan innalil mauti sakarat, kematian itu ada sakaratul maut ya. Dan Nabi itu dingin, ya apa? Keringetan ya. Karena pedih sakaratul maut, padahal seperti tetesan air orang mukmin.
Tapi orang munafik, orang kafir, orang maksiat, cabut nyawanya seperti halnya seperti apa? Pernah baca hadis ya? Seperti antum punya trisula, pisau yang ada 3 cabang gitu kan, trisula, antum tusukkan ke bulu domba, antum tarik lagi tuh. Gimana nariknya? Susah kan, ada 3 cabang gitu kan, pisaunya gini tuh. Kalau satu pisau ngambilnya gampang. Kalau 3 mata nariknya ya di bulu domba mungkin ketarik-tarik. Jadi beratnya seperti itu ya. Nyawa orang kafir, nyawa orang-orang yang ahli maksiat sangat-sangat sakit. Makanya orang yang ketika sekarang maut matanya melotot, ada yang melotot, ada yang mulutnya mangga, oh gitu kan. Makanya disunahkan antum kita mendapati udah wafat, udah nggak ada nyawanya, tutup matanya, dipejamkan ya. Mulutnya tutup ya. Paham? Tutup dengan apa? Kadang tutup buka lagi. Gimana tuh? Diikat ya, pakai tali gitu kan. Kalau ada tali kafan diikat palanya ya. Dengan tali agar mulutnya tertutup biar nggak masuk apa? Atau masuk binatang ya kan. Masuk ke mulutnya repot nanti, atau masuk suatu ya hewan ya. Matanya dipejamkan ya. Jadi kalau dia melotot, ada orang yang mati matanya merem langsung kayak tidur gitu kan. Nah, apalagi tersenyum, masya Allah gitu kan. Oh, dia kayak bahagia banget lihat bidadari gitu kan. Waduh, iya, udah diperlihatkan ya, wah, ya. Itu sakaratul maut itu diperlihatkan ya, diperlihatkan yang tidak dilihat oleh orang yang masih hidup. Nah, dalam hal ini menjangkan mata, kemudian nutup auratnya. Yang kedua nutup aurat. Kalau dia misalnya tersingkap auratnya, misalnya rumah sakit habis operasi nggak, bajunya tersingkap, tutup langsung ya. Atau dia pakainya pendek celananya gitu kan, langsung tutup auratnya. Nah, dan boleh dibuka setelah ditutup pakai kain. Nanti ini ada kain kayak gini ya. Nah, ini ada kain nih ya. Kain panjang ditutup, boleh mukanya dibuka. Kalau ada pengunjung penziarah yang ingin melihat benar apa enggak wafatnya, boleh dibuka mukanya aja ya, boleh ya. Kalau enggak ada keperluan ditutup aja ya. Takutnya kalau dibuka terus ntar mulai kelip-kelip bagaimana tuh. Waduh, kaget ya. Tapi nggak mungkin ya hidup lagi ya. Ada yang mati suri ya? Nggak ada ya. Hati tutup, asal ditutup. Kemudian disegerakan penyelenggaraan jenazahnya untuk menjaga kehormatan mayit. Kehormatan apa ya? Disegerakan, artinya langsung diurus pemandiannya, kafan, sholat, kubur. Kalau bisa hari itu, kalau bisa malam juga nggak apa-apa, malam boleh malam ya. Jangan nunggu besok-besok atau nunggu 2 hari, 3 hari nunggu saudaranya datang dari Medan. Waduh, kenapa? Nggak boleh ya. Kecuali ya ditunggu boleh sebentar, atau tunggu nanti datang sore atau malam gitu kan, atau di wafatnya sore nanti besoknya lah nggak apa-apa ya. Tapi wafatnya pagi, kuburnya besok lagi, oh ini lama. Kenapa ya nggak boleh atau tidak dianjurkan? Karena mayit itu bisa mengeluarkan aroma ya, bau ya. Takutnya berubah warnanya, tiba-tiba berubah jadi kuning, hijau, biru, merah ya kan. Waduh, kaget antum ya. Atau mengeluarkan warna aroma yang sedap ya, menyebabkan pingsan ya, mengeluarkan aroma ya. Khususnya ya orang-orang yang nggak beramal soleh kadang diperlihatkan, wih baunya bau bangkai misalnya kan, naudzubillah ya. Diperlihatkan kadang-kadang ada kita yang ketika dimandikan keluar ya kotoran-kotoran yang enggak pernah bersih, menyebabkan bau yang enggak hilang-hilang. Ini diperlihatkan kadang ketika sebelum dikuburkannya. Artinya ini untuk menjaga ya, menjaga kehormatan dia saat belum dikuburkan, segera diurus jenazahnya agar bisa dikuburkan dengan segera, karena untuk menjaga kehormatan dia ditakutkan mayit berubah warna kulit atau bau. Dibolehkan juga mengumumkan, boleh nggak mengumumkan kematian? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan, telah meninggal dunia ya Habib kelas. Waduh, heboh nanti di Hunafah gitu kan. Wah, Habib masih ada saat ya. Boleh nggak diumumkan? Boleh ya, boleh untuk sekedar memberitahukan kaum muslimin ya, agar mereka paham, tahu. Kalau ada media sosial mungkin di share gitu kan, sehingga mereka ingin juga membantu mensolati, mengurusi jenazah tersebut. Dan disunahkan menunaikan
wasiatnya. Antum kalau pengen meninggal, kalau punya harta banyak wasiat, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan sebelum meninggal sehari 2 hari atau sebelum sakitnya dia untuk menulis wasiatnya. Saya wasiatkan harta saya pada ahli waris sepertiganya untuk pesantren Al-Hunafah, ya. Kasihan dia 10 tahun gak selesai-selesai gitu kan. Uang saya ada 1 triliun, adalah 1 M untuk Hunafah misalnya. Itu kan gak ada bandingannya dengan 1 triliun, ya. Wasiatnya wajib itu ditunaikan, ya, sama ahli warisnya. Jangan pura-pura nggak tahu, ya. Tapi sepertiga saja wasiat itu, nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh juga memudaratkan ahli waris, ya. Kalau dia punya wasiat atau wasiatnya, wasiatkan yang mandikan saya nanti, ya, fulan, ya. Jangan yang lain, ya, atau syekh fulan, ya, atau yang mandikan saya suami saya. Istrinya bilang mandikan adalah suami saya, atau suami bilang istri saya. Boleh nggak suami istri mandikan? Boleh nggak? Boleh. Nanti ada babnya di sini, ya, memandikan siapa saja yang berhak. Boleh. Antum memandikan istri antum memandikan suaminya, ya, boleh. Tapi nggak boleh memandikan istri orang lain, ya. aduh, ya. Laki-laki memandikan perempuan bukan istrinya, waduh, bahaya. Atau, ya, perempuan memandikan suami orang, bahaya. Kecuali nggak ada orang lain, darurat ini namanya, ya. Ada lagi di kampung semuanya wanita, yang mati meninggal laki-laki, gimana nih, ya. Ya udah, ya, darurat ini. Nah, ini wasiat harus ditunaikan. Lunasi utangnya juga sama, punya utang, ya, harus ingat-ingat dibayarkan karena ini jadi tanggungan di kuburnya. Hutang berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia. Hak Allah seperti apa utangnya? Puasa, betul, ya. Haji dia punya nazar haji, ya, atau dia mampu tapi nggak mau haji, uangnya diambil tuh untuk naik haji badal atau dibadalkan sama saudaranya, ya. Atau dia punya utang puasa, ya, atau dia punya nazar yang belum ditunaikan, atau sama manusia punya utang sama kaum muslimin. Kemudian setelah sudah wafat, akhirnya datanglah tiba berikutnya apa? Memandikannya, ya. Nah, mandikan mayit hukum fardu kifayah. Nah, mayit pria dimandikan oleh pria, mayit wanita dimandikan oleh wanita. Nah, jadi utamakan yang mandikan mayit adalah seorang alim mengerti hukum-hukum. Utamakan lagi mandikan mayit adalah diberikan wasiat tadi itu. Dan dibolehkan seorang suami mandikan istri jika istri dimandikan suaminya. Jika tidak ada urutan di atas, maka yang paling berhak adalah bapaknya, kakeknya. Kenapa? Karena lebih lembut kasih sayang. Ayahnya mandikan anaknya, kakeknya mandikan anaknya, cucunya, itu lebih kasih sayang. Karena Yuhabillah, mandikan mayat itu sama seperti, ya, orang masih hidup, nggak boleh kasar, ya, nggak boleh, ya. Antum mentang-mentang udah mandi nggak ngerasa, udah lah tarik aja tuh, oh, ya, udahlah dibanting aja gitu kan. Nggak boleh, ya. Atau secara kasar antum gosok-gosoknya, nggak boleh, ya. Harus lemah lembut, ya. Dia mayit nggak merasakan, nggak bisa ngomong aja. Kalau dia bisa ngomong dia bilang. Makanya kata Nabi dilarang kasrul azmul mayyit ka kasri hayyan, mematahkan tulang yang masih hidup, sudah mati, seperti mematahkan ketika dia masih hidup. Jadi dia sebenarnya ngerasa, cuman nggak bisa ngomong. Makanya harus pelan-pelan, lembut, ya, secara halus, nggak boleh kasar. Ini khususnya kalau saudaranya, dia pasti akan lemah lembut, ya. Kita kalau nggak tahu, orang lain kan nggak tahu, apalagi pemandian di rumah sakit gitu kan. Biasanya di rumah sakit ada jasa pemandian mayit, nggak tahu tuh bagaimana cara mandikannya, ya. Lemah lembut atau enggak, ya. Nah, maka itu orang tua, ya. Kalau nggak ada seorang pria atau wanita boleh memandikan anak kecil. Nah, kalau yang meninggal anak kecil dan belum berusia 7 tahun, boleh nggak wanita mandikan anak kecil yang belum 7 tahun, atau pria mandikan wanita yang belum 7 tahun? Boleh, karena auratnya belum wajib, ya. Artinya boleh. Adapun di atas 7 tahun maka berlaku hukum mandikan yang disebutkan di atas. Nah, kalau 7 tahun maka sebutkan dalam kitab Mulakhas harus urutan yang disebutkan tadi. Disyaratkan air yang digunakan air yang suci dan afdal air yang dingin. Jika sangat dingin boleh nggak dihangatkan? Boleh. Mayit dimandikan di tempat yang tertutup dari pandangan manusia. Cari tempat tutup, ya. Kemudian ditutup, star, ya. Jangan sampai terlihat, jangan sampai mandikan di lapangan. Waduh, gimana, ya? Terlihat semua, ya.
ditutup tempat yang tidak tersingkap auratnya, dan orang-orang yang memandikan pun orang-orang khusus, nggak boleh semuanya pada masuk ya. Cukup berapa orang? Ya, 2 orang aja cukup ya. 2 orang itu minimal lah ya. Kalau 3 boleh lebih dari itu ya kalau dibutuhkan ya. Kemudian mayit ditutup auratnya antara pusar sampai lutut. Jika wanita maka di seluruh tubuhnya. Nah, nanti tutup. Nanti kita praktek ya. Tutup semua. Diangkat dulu, dibopong ke mana tuh? Ke tempat meja pemandian ya. Nah, taruh situ dalam kondisi ditutup auratnya, dilepas dulu ya. Jadi ketika dia meninggal, dilepas bajunya, bisa di situ atau bisa di tempat pemandian itu ya, dilepas pakaiannya, namun dalam kondisi ditutup auratnya, tidak boleh terlihat auratnya. Sampai yang memandikan pun nggak boleh melihat aurat mayit. Nah, terus bagaimana mandinya, Ustaz? Nah, gimana caranya? Praktek ya, cara memandikan mayit tanpa melihat aurat, ditutup dengan kain. Kemudian halaman selanjutnya, tahapan memandikan mayit, menyiapkan perlengkapannya. Nah, jadi harus antum siapkan air, kapur, barus, ada sider atau daun bidara, ada kapas, ada sarung tangan, ada celemek apa nih? Plastik yang kayak tukang apa? Ikan atau daging ya, plastik depan biar nggak basah baju antum. Kemudian ada kapas atau kain juga ya. 2 kain untuk menutup auratnya dan 1 lagi untuk menggantinya setelah selesai dimandikan. Tadi kan ditutup tuh, kan dimandikan basah pasti. Ketika disiram air itu masih ada kainnya, jadi bukan dilepas ya. Paham? Arti nggak? Jangan antum pas sikat di ruangan itu, pahaman antum dimandikan dibuka kainnya telanjang gitu kan. Aduh. Gitu enggak? Gitu. Bukan gitu, salah ya. Makanya butuh 2 kain. Kain yang tadi ditutup aurat, menutup auratnya itu nanti basah dia, disiram. Dalam kondisi ada kainnya ya, dilap dengan di bawah kain tersebut, nanti diganti dengan kain yang kering karena disiapkan 2 kain itu. Kemudian gunting kuku untuk membersihkan kukunya nanti di akhir-akhir. Gunting kuku, gunting juga untuk memotong bulu ketiak kumisnya. Nah, dirapikan kumisnya, bulu ketiaknya. Sini siapa yang ketiaknya panjang? Ya, bulu ketiaknya nanti dibersihkan ya. Nah, itu cukup bulu ketiak ya. Bulu kemaluan dibersihkan enggak? Enggak usah ya. Bulu ketiak sama kumis ya, ya rapi ya. Nah, nanti rambutnya dikepang perempuan, dikepang 3 ya. Nah, urutan memandikannya, dibersihkan kotorannya. Nah, pertama, jadi mungkin untuk teorinya, ini mayit misalnya dibawa gitu kan, tutup. Ini nanti diangkat sedikit. Kalau mejanya bisa diberdirikan tegak kayak meja rumah sakit kan bisa berdiri, atau meja memandikan bisa berdiri kan, atau agak tegak sedikit. Kemudian diurut-urut perutnya dalam kondisi tertutup dengan kain, di perutnya dipijit-pijit dengan tangan antum pakai sarung tangan, tidak nyentuh langsung, perutnya diurut-urut sampai nanti kalau kelihatan kotoran yang keluar disiram ya, siram dari kemaluannya atau dari pantatnya, bisa jadi keluar kotoran-kotoran, siram terus sampai bersih. Nah, tahu bersihnya dari mana? Tanpa melihat auratnya, lihat ya, ingat jangan tanpa melihat auratnya, jangan sampai antum buka kainnya kemaluannya udah bersih belum ya? Gak boleh ya, pantatnya udah bersih belum ya. Anak kecil boleh aja, ini orang dewasa. Maka bagaimana cara tahunya biar mayit ini udah bersih kalau keluar kotoran kemudian bersih? Hah? Dengan kapas tadi, antum bawa kapas kan? Nah, antum lap coba ya kemaluannya, antum lap dengan kapas sekitar kemaluannya, pantatnya masih ada nggak kotorannya. Kalau udah bersih putih berarti udah bersih ya, dengan dikeringkan dengan kapas atau kain yang menunjukkan sudah tidak ada kotorannya. Kalau masih ada kotoran terus bagaimana Ustaz? Enggak berhenti. Nah, dipampet ya atau tutup dengan kapas ya, tutup ya dilakban gitu ya. Oke, lakban enggak? Oke, kapas aja tutup ya. Kalau memang enggak berhenti ya bagaimana lagi ya, tutup daripada keluar terus ya, dan ditutup dari belakangnya, antum tangannya masuk tanpa melihat auratnya. Setelah itu seperti memandikan mandi junub. Tahu mandi junub caranya? Udah mandi junub belum? Udah kan, yang SMP kan udah ya, umuran kelas 1 kelas 2 pada mimpi basah. Siapa di sini belum mimpi basah? Hah? Ada? Belum.
Caranya seperti mandi junub ikhwah, maka diwudukan seperti wudu mau salat ya. Ya, jadi diwudukan seperti mau wudu sholat atau diperas-peras dulu kepalanya, wudu dulu, dibersihkan tangannya ya. Kalau kita kan bersihkan tangannya ya. Wudu, tahu wudu? Caranya bagaimana memudukan mayit? Wudukan, tangannya dibasuh, kemudian kumur-kumurnya bagaimana? Ayo, tuangin, masukin mulut ya. Aduh, gelegek. Kalau bangun lagi bagaimana antum? Kenyangan, jam banyak gitu kan. Waduh. Ya, jadi tuangkan ya. Antum berkumurnya untuk mayit caranya dengan kain ya, atau dengan kapas kain lah. Kain yang basah, antum bersihkan giginya ya. Dibasahkan ya. Bersihkan giginya ya, menunjukkan dia kayak kumur-kumur, tidak dimasukkan airnya. Dibersihkan, kemudian muka, tangan sampai siku, ya, kepalanya dan kakinya, selesai diwudukan. Habis itu apa? Ya, setelah itu di sela-sela ke kepalanya, ya, dengan jari antum. Setelah itu baru memandikannya dengan dimulai arah kanannya, ya, kanannya, kemudian punggungnya dan seterusnya. Nanti kita praktek lah. Sekali itu wajib, 3 kali maka sunnah, dan boleh ditambah dengan bilangan ganjil. Itu sunnahnya boleh 7 kali ya. 5 atau 7 kali. Setelah itu dikeringkan, dipotong kukunya, kumisnya dibersihkan. Untuk wanita rambutnya dibuat 3 kepang ya. Kalau memungkinkan 3 kepang, tengah, samping, kanan, kiri ya, dikepang kayak bentuk apa, kepang atau kepang? Kalajengking gitu ya. Apa namanya? Rambut dikepang. Ini kan bisa ibu-ibu ya. Sunahkan setelah memandikan mayit, untuk yang mandikan mandi besar ya. Ini sunnah aja. Mengkafani ya, dan lain-lain, dan mensolati. Nanti kita langsung praktek aja ya. Praktek ya, iya, saya sampai mengkuburkan. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung praktek nih ya. Dari Ustadz sudah menyiapkan di sini dari pesantren, disiapkan kain kafan, kemudian dipotong-potong sama Ustadz ya. Dan kain kafannya masih lembaran, udah dipotong alhamdulillah, dan dibuat 2 versi. Jadi ada versi kafan untuk pria laki-laki dan versi kafan perempuan, beda ya. Sini tadi belum dikafanin ya, belum kita baca ya. Kafani untuk pria hanya 3 kafan doang ya, untuk baca nanti sendiri ya. Untuk pria hanya 3 kain kafan cukup, 3 dilipat selesai. Tapi wanita agak beda, nanti dia 2 kafan atau lebih, bisa bilangan kalau ada lebih ya nggak apa-apa, tapi 2 cukup. Ditambah dengan sarung, kemudian ditambah dengan kerudung ya, ditambah dengan apa namanya, khimar ya, untuk nutup dada, kemudian sama kerudung. Jadi ada 5 nanti. Udah siapkan dengan tali kafannya ya. Gimana cara ngurutkannya, kemudian juga kita cara mensolatinya, bacaan sholatnya ya, kita praktek yuk. Siapa yang mau jadi mayat di sini? Maju, ayo. Gak apa-apa, ikhwafillah ya. Kelas 3 dulu dah. Kelas 3. Sini aja. Oh, itu ya sudah ya. Sudah disiapkan ya, Masya Allah. Ini sebelum di kafani kan tadi ihtidor, dipejamkan matanya dulu ya. Setelah itu maka setelah dia wafat, yakin wafat, baru kita akan mandikan. Sekarang kita mandikan dulu, belum dikafani ya. Mandikan dulu. Cara mandikannya, ayo siapa sini? Ayo maju sini. Tiduran ya. Silakan. Semuanya harus bisa ya, semuanya harus lihat, dan nggak ada yang susah ya, dan jangan takut dengan mayit ya. Mayit itu udah mati, dia nggak bisa apa-apa. Bajunya boleh lepas, boleh enggak, nggak usah dah, nggak usah, biarin ke baju. Udah tidurannya ya, tiduran ya. Ini kan misalnya dari sana ya, udah dibopong, setelah wafat dipejamkan matanya, kan dia dalam keadaan ya, ini kan ditutup dulu ya. Ini badannya gede. Ya.
Nah, ini kondisi ketika dia mau dimandikan ditutup auratnya ikhwabillah. Dan kayaknya agak lebaran. Ini kayaknya lebarnya kurang gede ya. Kemudian bisa sudah dilepas auratnya atau dilepas saat mau dimandikan. Bagaimana cara melepasnya? Ya antum buka ya, tanpa melihat auratnya atau saudaranya lah yang mungkin melepasnya, dibuka kemudian ditutup. Ini udah nggak berbusana misalnya ya. Nah kemudian dia ditutup gini. Nah cara memandikannya gimana ikhwabillah ya? Maka dibuka ya matanya ya. Yang penting tertutup auratnya. Tutup auratnya. Aurat laki-laki dari besar ya. Nah ketika dia mau dimandikan, ingat tadi auratnya nggak boleh terbuka. Apa yang dilakukan pertama kali ya? Memandikan mayit urutannya kita wudukan. Coba ayo satu orang wudukan dia. Siapa temannya? Ayo siapkan dulu airnya ya. Jadi ada air 2 ember air biasa, terakhir nanti disiram dengan air kapur barus biar wangi dia ya. Kapur barus ya. Nanti air 2 ember ini pakai gayung antum wudukan. Siapa di sini? Kelas 3 dah. Yang mandikannya. Zahir, ayo maju Zahir. Ya. Ini kelihatan suka mandikan mayat kayaknya nih. Pakai sarung tangan ya. Jadi pakai sarung tangan, pakai cumi kalau ada kain untuk biar nggak basah, maka pakai sarung tangan. Sarung tangan bukan yang kain tapi yang plastik, kayak sarung tangan apa tuh? Ya, yang dia nggak basah kalau kena air. Ya, buat gue nanti bisa dibuang kalau kotor. Diperbanyak kayak apa sarung tangannya karena butuh banyak kan. Ketika dia membersihkan kotorannya, sebelum diwudukan diapain dulu Zahir? Ya, jadi iya diapain, bagaimana cara membuang kotorannya? Ini diangkat dulu. Kalau dia bisa bangkunya diangkat, bisa diangkat. Kalau nggak bisa berarti satu orang temannya bantu ngangkat. Ayo, antum. Angkat badannya, ini kan mejanya nggak otomatis. Memang yang mandikan itu nggak cukup satu orang, minimal 2 ya, 3 lebih baik. Angkat badannya, badannya jangan terlalu tinggi juga. Minimal perutnya bisa di urut-urut ya, urutnya diurut-urut. Dah tiduran lagi sampai tahu disiram kan, airnya ngalir terus, siram. Kemudian biar tahu bersihnya diapain tadi Zahir? Kapasnya gimana cara masukin kapas? Nah gak apa-apa ya, biar nggak melihat auratnya, tetap tertutup. Jadi tangannya aja yang masuk, kayak dilap gitu kan, dilap sampai lihat masih kotor, terus bersihkan ke air sampai bersih. Kalau sarung tangannya kotor diganti, kan banyak sarung tangannya. Sudah. Ini pertama diurut-urut. Yang kedua, habis itu dia apakan? Udin. Nah, cara wudunya gimana? Udah biarin ikhwah ya. Nanti antum gantian jadi mayat ya. Atau gantian nanti. Habis tangan, mulutnya, udah dibersihkan ya. Bersihkan. Habis itu urutannya terus muka ya. Muka berapa kali? 3 kali ya, nggak boleh kasar. Ini contohnya mayat ini. 3 kali ya. Ingat harus sesuai dengan syaratnya, syarat rukunnya harus istiab atau istiab. Istiab itu harus sampai ya mengenai semua arah mukanya. Dan istiab itu nggak boleh nggak ada yang nggak kena. Dan menurut mazhabnya Imam Syafi'i istiab itu ya dihitung sekali ya. Jadi kadang orang salah kayak wudhu, misalnya kaki dibasuh cuman kena jempolnya doang sekali, kemudian 2 kali, 3 kali, udah 3 kali. Itu belum istiab. Ya, istiab itu ya kalau semuanya kena baru sekali. Jadi 3 kali itu kan kata orang nyiram sekali, 2 kali, 3 kali. Itu bukan istiab ya. Istiab itu harus menyeluruh, kena bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh. Maka baru hitung sekali. Maka 3 kali kan sunahnya 3 kali muka. Kemudian tangan sampai siku, tangannya ya
Ya, ya, dibasuh 3 kali kiri, 3 kali dengan air, kemudian kepala, kakinya ya. Kakinya antum basuh. Ya boleh, itu boleh disingkap ya kan auratnya. Ya, ya siram. Tutup lagi ya. Nah, setelah diwudukan, palanya tadi apa diapain? Ya, di sela-sela rambutnya kan, kalau kita mandi junub gitu kan, sela-sela biar masuk air ke dalam ubun-ubunnya dibasahi. Nah, setelah itu baru kita mulai mandikan dari arah kanan. Arah kanannya dia mana? Ini ya. Maka mulai membasuh, disiram. Nah, basuh wajib sekali kalau udah bersih. Kalau enggak ya 3 kali, kanan kiri itu dihitung sekali. Maka disiram dengan badan antum sambil membersihkan. Ada yang nyiram, ada yang membersihkan, tangannya masuk, badannya diulus-ulus. Ngerti? Pakai sabun atau pakai air kapur barus tuh biar bersih, atau daun bidara kan. Diusap kanannya dari atas ini sampai kaki. Ayo usap. Kami disiram ya. Siram. Usap kakinya terus tanpa melihat auratnya di dalam kain gitu kan. Usap semuanya, itu bersihkan kayak mandiin tubuh antum sendiri gitu kan. Kemudian belakang itu belum selesai, maka satu orang bantuin, diangkat, miringin badannya biar dia bisa dibasuh punggungnya belum, miring, siram basuh. Ini masih ketutup auratnya. Ini kurang gede. Tangannya aja masuk ya. Tangannya masuk, siram. Terus udah, baru kalau udah sekali bersih, sebelah kiri pindah zahir ke sini. Sama kayak tadi ya. Dibasuh sampai kakinya. Kemudian angkat lagi ya, bantu. Dia butuh bantuan, antum siap biar punggungnya bisa kebasuh ya. Jadi semua tubuhnya harus basah dan dibersihkan sampai bersih. Selesai, itu baru sekali, boleh 3 kali. Bagusnya 3 kali basuhan sunnah. Kalau kurang bersih boleh 5 atau 7 kali. Sudah selesai, maka disiram terakhir tadi pakai air apa? Air kapur barus ya biar bersih. Udah selesai. Selesai belum? Selesai, udah. Mandikan kayak mandikan junub. Jadi nah, cara ngelapnya gimana? Kain kan ada 2. Ini kan basah nih. Diganti. Cara gantinya ini misalnya ada kain, ada satu lagi kain. Masukin lagi ya. Langsung ditarik. Ininya dari bawah, arti. Jadi kain yang atasnya melindungi dia auratnya. Jangan langsung buka aja ya kan, dia nggak pakai baju tuh. Jadi tutup, tarik dari bawah, sama nanti kayak mengkafani juga ya kan, masih ada kainnya kan. Jadi tarik dari bawah, kan ada kain keringnya, kain yang basahnya ditarik. Selesailah baru kita akan mengkafani mayit. Sudah selesai ya? Paham mandikan mayit bisa nggak? Gampang atau susah? Gampang ya, nggak susah insyaallah, dan nggak usah takut. Ngeri juga ya. Jadi kalau dia gerak-gerak bagaimana gitu kan. Kalau ini mayatnya gerak-gerak kalau sekarang ini. Dah, sekarang antum bopong. Ayo, siapa yang mau bopong? Atau berdiri ya? Ayo sekarang berdiri dulu, berdiri. Sekarang kita mau mengkafani ya. Misalnya udah dibopong di tempat untuk mengkafani. Maju Oli ya. Ini versi laki-laki. Jadi laki-laki 3 kain kafan langsung jajarin di situ. Antum berdiri dulu. Yang lebar. 3. Ini ada 3 semua. 3 ya. Iya, 3. Ayo 2 orang. Caranya ini kan ada 3. Lebarkan.
Nah, maksudnya yang masa pendek. Ya, beneran ini. Ya, terandai. Ya. Oh, berarti karena mejanya. Ini kan masih ditutup ya. Masih ditutup. Sebelum ini lupa, ininya talinya belum dipasang. As dulu, entar dulu, lupa. Talinya belum dipasang. Talinya ini nggak ada patokan berapa jumlahnya. Ada yang boleh 3, ada yang 5 atau 7 sesuai kebutuhan ya. Taruh di bawahnya berarti. Angkat dulu, angkat, ya. Misalnya 5 dah. 3, 5 bilangan ganjil ya. Ganjil kan? Iya, ganjil, senakan ganjil. Dah, 5, taruh lagi. Nah, itu untuk perempuannya nanti. Nah, ini kalau pria cuman cukup 3 kain kafan lah, Faif ya. 3 ini tidur. Udah? Dah, di kafani dengan dari arah kanannya ya, tutup. Satu dulu, jangan semuanya. Satu dulu, kemudian kiri. Ini harus kenceng ya, biar nggak tersingkap. Yang ini kenceng ya. Nanti sisanya langsung dibentuk untuk gini ya. Awas cocoknya nggak ada nafas. Oh, beneran. Ini baru sekali lagi. Satunya lagi. Nanti sisanya diginiin ya, untuk diikat nanti. Nah. Awas kalau nggak nafas bilang. 2, artinya lagi. Nggak ada zikir ya, nggak ada tuntunannya untuk zikir. Semua tenang dalam kondisi merenungi mayit ya. Dalam kondisi nanti membawa keranda ke kuburan pun tetap nggak boleh berisik zikir. Mukanya enggak, ditutuplah. Nah, nanti ada sunnahnya ketika dikuburkan dilepas tali ikatannya aja, dilepas, dibuka gitu, maksudnya nggak diikat. Tapi juga nggak apa-apa kalau terikat. Makanya ini di sini nih, di bawah sini. Nah, diikat sini. Nah, ini diikat. Nah, diikatnya di arah sebelah kiri, karena nanti mayit ini kan akan dikuburkan menghadap kiblat, akan dilahatkan, dia dimiringkan, maka sebelah kiri di sini ke sini. Nanti dibolehkan nanti dilepas ikatannya ya. Paham? Tapi kalau nggak dilepas juga nggak apa-apa ya. Diikatnya jangan ikat mati ya. Ikat gini aja. Iya. Dik. Jangan mati Dik. Aman kan, Dik? Aman, Bang. Coba lu merenungi nih, nanti mati begini nih. Alhamdulillah. Yang berpegang bukan itu ada nama saya itu. Masih. Masih hidup. Mati. Ayo doa ya. Beneran ntar. Nah, ini boleh disedekapin, boleh enggak ya. Jadi ada banyak yang disedekapin tangannya kan sebelum dikafanin. Kalau lurusin juga nggak masalah ya, nggak ada. Hah? Ayat ya? Iya, nggak usah ya. Walaupun mau dibuka nanti dikubur juga paling tali ininya aja tali poncongnya ya. Nah, ini untuk laki-laki udah selesai, tinggal dibopong, disolatkan. Nah, sebelum kita sholatin, kita mau coba versi perempuan. Ini laki-laki kan? Apa bedanya perempuan? Nah, siapa yang perempuan? Udah tuh gampang kan? Hidup dua
Ah ini Ria yang akhwat atau perempuan 2 kain boleh, atau ini 3 ya nggak apa-apa ya. Tebal, semakin tebal juga semakin baik ya, agar menutup aurat. Nah kemudian ada sarungnya ya. Ini ada jilbab apa ini? Ini kepala ya, ada kerudungnya. Kepala. Nah ini ada kerudungnya, taruh sini. Mau masuk. Nanti biar palanya masuk, ini dikerudungin ya. Kemudian ini Ayo Rizky cepat. sama ya, bawahnya aja untuk gitu. Ayo Rizky. Nah itu nanti untuk apa? Kepalanya dijilbabin ya, jilbabin. Paham? Jadi 2, 3, 4, 5 sama itu ya. Nah silakan. Ayo, cepat. Siapa? Fatan, ayo. Nggak apa-apa. Lagi. Tadi lupa ya, sebelum dimasukin apa? Kafan itu kan masih ada kainnya tuh. Nah, ketika dia udah ketutup. Ini nanti kita praktekkan sini ya. Ini kan masih ketutup kan? Nah, ini kan alas palanya biar bisa masuk ya, siap-siap gitu kan? Nah, ini kan perempuan nih. Maka kita mulai tutup dengan sarung. Sarungnya tutup harusnya lebih ke atas ya. Apa dah? Sarung dari kanan dulu, kanan. Yang kiri. Ya. Kemudian setelah itu kerudungnya pasangin ya. Nah, nggak apa-apa ya. Nanti kayaknya kan mau diambil ya. Nah, ini masih kelihatan nggak auratnya? Kalau masih kelihatan auratnya ya. Apa namanya, tutup dari kanan. Kanan 1, sama kayak tadi tuh. Kemudian kiri. Nah baru nanti kainnya diambil ya. Nah sekarang ambil kainnya. Kira-kira bisa nggak ambil kainnya? Tarik pelan-pelan. Gitu caranya tuh. Jadi nggak tersingkap. Sama gitu. Jadi kayaknya ditarik saat dia sudah tutup auratnya. ini sebelum ditutup lupa. Tadi ada kerudungnya ya. Kerudungnya dipasang dulu kerudungnya. Bagaimana memasang kerudungnya? Kerudungnya asal aja penting tutupin rambutnya ya. Yang penting auratnya tersingkap. Kepang 3 dulu. Itu kepang 3. Kepang 3 itu pas kapan? Ya ini sebetulnya. Nah ini tutup untuk kerudungnya. Jadi dia ada kerudung, kemudian baru ditutup apa? Sikap itu. Ya. Senyum bahagia di matinya. Dah tutup lagi, tutup. Kanan. Lagi kiri. Nah, terus sama kayak tadi tuh, ya. Ditutup. Ayo. Lagi, ya. Dikit lagi ya. Modal lagi lah. Ngap. Ngap. Jangan kenceng situ, mati dia. Ini 2 cukup ya. Kalau ada 3 ya udah. Kalau 2 sebentar lagi. Dah diikat ya. Diikat. Pembunuhan ini. Mengap. Ada kan? Ada, dibuka ya. Sudah selesai wah. Ini mengkafani ya. Ini udah selesai. Kafani wanita akhwat. Jadi ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan guys wah. Sekarang kalau sudah dikafanin tinggal dibopong kemudian disalatkan ya. Disalatkan, udah diikat,
salat jenazah. Udah pernah salat jenazah? Salat jenazah itu sunnahnya dibikin 3 saf, ya. 3 saf. Coba berdiri. Sekarang praktek dah. Ya. Udah ini, ya. Bikin 3 saf. Ya. Kemudian safnya nggak usah jauh-jauh karena nggak ada ruku, nggak ada sujudnya. Takbirnya berapa takbirnya? 4 kali. Kemudian posisi sholat imamnya, kan ada imam, mana imamnya ini? Imam posisinya kalau mayitnya dia laki-laki di mana? Ya, di sininya ya. Kalau perempuan di dadanya ya, atau di tengah-tengah ya. Ya, agak geser dikit lah ya. Nah, kemudian ayo mungkin sebagian lihat praktek salat jenazah 4 kali takbir. Apa imam takbir? Apa yang pertama? Allahu Akbar. Baca apa di takbir pertama? Baca at-ta'awud, kemudian langsung baca bismillah dan surat Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah. Disir semuanya ya. Alhamdulillah. Ya udah selesai baca Al-Fatihah, kemudian takbir. Yang kedua, semua angkat tangan ya. Allahu Akbar. Angkat tangan yang kedua baca apa? Pendek. Kok suruh pendek? Yang kedua baca apa, Ikhwah? Enggak ada pernah salat jenazah ini. Yang kedua baca apa? Baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak salawat antum dalam tahiyat. Baca salawat. Kemudian yang ketiga udah selesai, Allahu Akbar. Nah ini doanya ada yang di dalam kurung yang saya tulis itu simpelnya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'afu anhu waqsilhu bil mai wasalji wal barat wadkhulu ya. Atau secara umum antum doakan, Allahumma firlahu doakan terus. Paham? Itu takbir yang ketiga. Yang keempat, Allahu Akbar. Nah di saat boleh antum berdoa ya. Juga kemudian taslim, salamnya cukup ke arah kanan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nambahkan kiri juga boleh, tapi sunnahnya sekali ke arah kanan ya. Paham? Selesai. Habis disalatkan ada lagi nggak? Apa ada pidato atau doa? Nggak ada ya. Atau kalau untuk mau menyampaikan kalau ada hutang-hutang almarhum, boleh nggak bilang almarhum? Ya. Mayit punya hutang, silakan datangi ahli waris dan maaf kalau ada salah juga nggak apa-apa, atau secara umum sampaikan kalau ada hajat gitu kan. Nah di Bopong kita nguburkan mayit. Gimana nguburkan mayit, Ikhwah? Misalnya kuburannya di sini ya, ini madhab arah kiblatnya ke sana kan, berarti nanti posisinya ya tar sini lahatnya. Tahu lahat, Ikhwah? Jadi lahat itu cengkokan di dalam kubur yang dia agak dalam di pinggir ya. Ya nanti untuk gunanya memasukkan mayit ke situ. Itu lahat. Ada cara yang kedua bukan dengan lahat ya, aja taruh di bawahnya ya. Dengan lahat di dalam itu cara yang lebih sunnah. Maka ketika dia pengen dikuburkan ya, siapa yang nurunkan mayit ke dalam kubur? Siapa aja ya yang berhak mendapatkan wasiat dia. Tapi sunnahnya ketika menurunkan kubur apa yang dibaca? Ketika mau apa yang dibaca? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Enggak ada azan, enggak ada qomat, enggak ada ya. Jadi bismillah wa ala millati Rasulillah. Antum turun kemudian terima dari atas yang membopongnya. Dan langsung coba ayo dibopong. Ada orang yang bawah udah turun di liang lahat, ada orangnya dari atas. Yang dari di lahat misalnya ada 3 orang. Dibopong dulu, Bang, nih bantu nih. Sini misalnya lahatnya ya, lahatnya bawahnya ya. Kepalanya kalian Atau berat ya. Ya. Ya cukup mungkin.
Nah ini misalnya kuburannya, misalnya arah kiblatnya ke sana ya, arah kiblatnya ke sana. Ntar liatin, misalnya arah kiblatnya ke sana, maka lahatnya nanti sebelah sini. Maka seorang yang sudah di dalam kubur ketika nerima nanti dia siap untuk menaruhkan mayat ini di lubang lahat itu. Kalau dia lebar taruh ke dalam, posisinya berarti agak miring. Nah miring gini nih, jatuh, miring gini ya, miring gini. Gini, nah, kemudian siapkan batu-batu tanah yang sudah dikepel jadi untuk menahan di kepalanya. Ini ya, taruh sini. Ganjel gitu kan. Dia ada kiblat ke sana tuh. Kalau kita ke sana ya. Boleh dibuka tali pocongnya boleh atau enggak juga nggak apa-apa. Ya udah selesai dikubur di lahat. Kemudian sambil dikubur mungkin ada satu orang yang nasihat, boleh Ustadz nasehatin gitu kan, tentang ingatin kematian, taubat dari dosa, boleh. Atau setelah selesai lagi diuruk ke tanah juga boleh dikasih papan. Kan di Indonesia kasih papan biasanya sampingnya ya, miring, kemudian baru timbukan dengan tanah yang tadi habis galian cukup ya, sambil boleh juga ditinggikan nanti sebatas siber ya, sejengkal ini untuk menandakan dia adalah kuburan, dan tidak perlu diapain, kasih nama, kasih papan ya. Walaupun ada yang membolehkan di mazhab Syafi'i diberikan nama sebagai penanda dia adalah kuburan, tapi ya hadisnya ada yang larangan ya. Jadi cukup dia meninggikan biar dia adalah kuburan, dan nggak boleh disemen, nggak boleh ditinggikan seperti bangunan, dikasih lampu-lampu, apalagi dikasih lampu disco, ada wifi-nya lagi. Waduh. Udah dikubur. Kemudian sebelum selesai tadi ada yang ceramah, habis itu ya, salah seorang dari antum mengingatkan untuk mendoakan mayit, jangan pergi langsung ya, karena dia akan ditanya. Dan nggak ada ajarannya diazankan, ditalkinkan, nanti kamu datang malaikat mungkar nakir ya, tanya man rabbuk, rabbi Allah. Nggak ada ya. Jadi sudah cukup, nggak ada azan, nggak ada iqamat, nggak ada talkin lagi. Kemudian salah seorang mengingatkan untuk doa masing-masing, nggak dipimpin ya, sambil jongkok juga boleh, sambil berdiri boleh mendoakan. Habis itu baru bubar. Paham? Ada selesai. Ada pertanyaan nggak? Mudah apa nggak? Kalau ada yang sholat di makam itu gimana tuh? Kalau sholat di makam berarti salawat, sama salawat juga nggak ada. Membawa mayit di keranda ketika ke kuburan itu sunnahnya jalan kaki. Kalau dekat ya, jadi nggak dipakai kendaraan. Kalau dekat di keranda dibawa. Kalau berat atau menyulitkan jauh pakai mobil ambulan juga boleh. Tapi lebih baik kalau dekat pakai jalan kaki, itu sunnahnya Nabi SAW. Kemudian nggak ada baca-bacaan, la ilaha illallah atau zikir-zikir, nggak ada. Ya, semuanya tenang, mengingat kematian, nggak ada zikir, nggak ada selawat. Sampai di kuburan pun sama, nggak perlu diselawatin, diazanin, dizikir-zikirin. Udah tadi tuh refleksinya gitu, mudah ya. Dan itu cepat. Ustadz dulu nguburin orang tua Ustadz, senang tuh penggali kuburnya, katanya oh kayak gini nih mantap, jadi nggak usah lama-lama biar dia bisa gali kuburan yang lain. Biasanya tukang gali kubur lagi, gali yang lain, kadang resepsinya lama, baca ini akhirnya penggali kubur tuh kelamaan, dia pengen pindah gitu kan. Itu kan itu ajaran sunnah ya, jadi simpel. Kemudian setelah didoakan masing-masing udah berpencar. Dan untuk orang-orang tetangga boleh takziah 3 hari. Batas 3 hari, lebih dari 3 hari sudah tidak boleh ya, kecuali kalau dia belum takziah atau safar, belum pernah berkunjung ke rumahnya, dan pahalanya besar. Apa yang dibaca saat takziah ada di situ. Ajrakallahu, kan baca Yasin ya. Aza wa 'azama azaaka ya. Ada bacaan takziah. Nah, ini dibaca saat antum takziah, 'azamallahu ajrak wa asana azaak wa ghafara limayyitik. Ini pahalanya besar. Takziah memberikan dukungan, motivasi, sabar kepada keluarga yang ditinggal. Di sini ada pertanyaan nih, Wah. Ya. Korban kecelakaan, apanya maksudnya? Kalau korban kecelakaan pada patah dan tulangnya atau enggak lengkap atau apapun, ya sesuai dengan kesanggupannya. Kalau dia dimandikan, anggota tubuhnya masih ada, dimandikan yang bisa dimandikan. Kalau membahayakan dan menyulitkan ya sudah
ya yang bisa ditayamumin ya. Kemudian sebagian lain bisa dimandikan, dikafanin. Kalau masih berdarah terus mengalir ya bagaimana caranya dipampet ya atau ditutup ya. Kalau dia nggak lengkap anggota tubuhnya masih banyak yang patah-patah ya disatukan, masukin ya. Sama tetap harus dikafanin, dikubur, dimandikan sesuai kesanggupannya, kemudian dikubur. Pertanyaan sampai sini? Ya. Oh ya lupa ya, satu lagi bagus. Ketika tadi dikafanin sebelum mayit ditaruh lupa dikasih minyak wangi dulu ya. Kain kafannya dikasih minyak wangi dulu. Kain kafan dikasih minyak wangi ya, bebas aja dibluburin. Ada pakai serbuk apa tuh, serbuk daun bidara atau apa yang ditubur kayak kunyit gitu kan boleh, atau minyak wangi aja yang minyak wangi bisik. Ya di setiap kain kafannya satu minyak wangin, lembar 2 minyak wangin baru ditaruh, paham? Habis minyak wangin ketika mayit ditaruh sebelum dia nanti dikafani juga dikasih minyak wangi. Minyak wanginya di anggota tubuh yang kena sujud. Kemudian di ketiaknya boleh ya. Jadi di dahinya, di hidungnya, telapak tangan, dengkul ini kena sujud kan, sama jari-jari ujung kasih minyak wangi. Ketiak juga kasih minyak wangi, sekitar matanya, hidung, telinganya kasih minyak wangi. Kalau mau disumpel yang lubang-lubangnya juga boleh kan, cuman enggak masalah ya. Kecuali ketika dia mengeluarkan najis ya. Ya sebagian ada yang sumpel, ada yang kakinya diikat dengan kayak apa, jarinya 2 jari dengan tali pocong, itu juga enggak mesti, enggak harus ya. Yang penting tadi dikasih minyak wangian biar dia wangi ya. Ingat tadi biar dia wangi, kemudian baru tutup dengan kain kafan ya. Jadi simpel, nggak susah, dan nggak mesti dengan bunga, paham? Mandikan juga nggak harus dengan bunga-bunga apa tuh ya kan, di kuburan pun harus ada bunga, nggak ada ya. Nggak usah juga ketika takziah harus apa tuh, bikin pajangan bunga apa namanya, yang apa tuh yang bunga-bunga yang kayak papan itu nggak boleh dalam syariat, mubazir. Untuk apa? Harganya mahal dan mengikuti tradisinya orang-orang kafir itu ya, berturut berduka cita gitu kan atas kematian, itu mahal bikinnya jutaan ya kan. Dan nggak boleh dalam syariat mubazir dan menghambur-hamburkan harta, apalagi kalau diambil dari harta mayit ya, nggak boleh. Dari pertanyaan Ihwah, saya paham nggak sampai sini? Ya, bisa prakteknya bisa. Gampang apa susah? Gampang ya. Jadi jangan takut kalau ada yang meninggal, Anda bisa memandikan, bisa. Apanya? Kita jadi ini. Ya, ini kalau sudah dilepas lagi, ayo dilepas kain kafannya, dilipat lagi ya. Kasihan ini, ntar lama-lama bisa mati beneran ini. Ini kerudungnya. Taib, duduk lagi, wah duduk, aduh ya. Masya Allah. Digulung dulu, coba dirapikan Amri sama pada dirapikan dulu ininya, kain kafannya. Masya Allah. Masya Allah.
Yang sering lupa atau nggak hafal itu doa ketika salat jenazah ya. Coba antum hafalin tuh dalam kotak tuh. Allahumma fir lahu. Siapa yang udah hafal? Hah? Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Hafal nggak? Belum hafal? Coba kita baca ya. Biar hafal ikutin Ustaz. Allahumma fir lahu. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa wasi' madkhalahu wa wagsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhu jannah wa a'idhu min adabil qabr wa adabin finnar. Ayo, naam ya. Nah ini kalau perempuan tinggal rubah Allah firlaha dan seterusnya. Taib, ada juga untuk anak-anak ya dibeda lagi. Cuma secara umum untuk kalau hafal doa ini insyaallah sudah bisa. Atau umum antum dengan baca Allahumma firlahu. Ada pertanyaan di hafilah ya? Ini pemularasan apa istilahnya? Disilakan mularasan ya hasilnya. Susah menyebutnya ya. Atau praktik penanganan jenazah lah ya, dari awal memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan, dan nggak ada yang serem ya. Serem nggak? Ada orang yang berkeyakinan kalau kain kafan pocong yang nggak dilepas nanti gentayangan, bener nggak? Kalau kain tali pocongnya dikubur nggak dibuka, nanti bisa-bisa datangin antum gentayangan mayatnya, bener? Kalau kayak gitu alhamdulillah tuh, datang lagi ke rumah antum, ayah bisa ngopi lagi kan. Tapi itu keyakinan khurafat ya, nggak ada namanya mayit gentayangan pocongnya hidup lagi, karena dia penasaran ya, tali pocongnya nggak dibuka saat dikubur. Nah itu keyakinan masyarakat yang tidak benar ya, dan nggak ada namanya mayit hidup kembali. Jadi ya kalau mau dilepas dibuka boleh ataupun enggak apa-apa. Dan banyak khurafat-khurafatnya ikhwafillah, orang-orang yang berkeyakinan salah terhadap mayit dan takut ya. Jadi antum nggak usah takut dalam menangani jenazah. Kalau ada saudara antum meninggal, antum urusin. Orang tua antum meninggal, boleh antum yang mandikan, ngurusin kafannya, bisa nggak? Tapi kalau ada tetangga akhwat samping antum meninggal, waduh jangan antum ya. Antum ajarin siapa? Saudari antum, ibu antum, kasih tahu ya, biar menjadi tim janais ya, tim janais ya, tim janais yang sesuai dengan sunnah, tidak ya sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang kadang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Antum ajarkan yang benar seperti ini. Paham ya wabillah ya. Mungkin ada beberapa hal yang khilaf para ulama, pendapat-pendapat lain, namun ini secara umum sudah cukup ya. Adapun pendapat-pendapat yang perbedaan pendapat ulama mazhab itu juga mungkin bisa diamalkan sesuai dengan mazhab masing-masing, tapi kalau antum simple seperti ini sudah cukup insyaallah. Mudah apa susah ya? Mudah ya, tinggal antum siapkan aja. Biasanya beli kain kapan udah ada, tinggal pakai. Kalau nggak ada tinggal antum potong sendiri, ini kayak ini potong sendiri ya. Allah Allah. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Ya? Apa? Kafan yang pakai sarung. Nah, sunnahnya kain kafan itu warna putih ya. Nah, kalau dia nggak ada warna putih gimana? Ya udah ya, pakai sarung atau kain yang bisa menutup. Intinya ditutup ya tubuh mayat ini agar tidak tersingkap auratnya dan dikuburkan.
Dan ini juga mengingatkan banyak atau sebagian adat di daerah tertentu di Indonesia tidak sesuai dalam menangani jenazah. Khususnya daerah timur atau di Sulawesi, di Irian atau di mana tuh, suku-suku Bugis, Toraja, itu antum kalau lihat, kalau orang mati diapain? Ya, dikramasi atau diawetkan ya, dikasih apa tuh? Ya, diawetkan sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Ini namanya penyiksaan ya. Dan sesuai dengan Islam, mayatnya masih ada, bahkan setiap berapa tahun sekali dibersihkan, dikeluarkan dari lubang apa namanya, dari keranda atau dari peti yang diawetkan, taruh di situ. Dan nggak bau, mungkin dikasih apa ya, untuk wangi atau biar nggak rusak tubuhnya, nggak hancur, jadi masih ada. Dan subhanallah ya, mungkin keriput-keriput aja gitu kan, menyusut tulang-tulangnya, tinggal tulang-tulangnya, tapi nggak dikubur. Nah ini ya penyiksaan ya, ya. Dan apa kena azab kubur? Nggak, tetap ada azab kubur untuknya ya, tapi ini penyiksaan. Bayangkan nih udah mati masih jadi pertontonan nih. Islam nggak gitu, makanya dikubur. Atau cara yang kedua dengan cara dibakar hidup ya, dibakar tubuhnya, seperti orang-orang ya apa Hindu atau orang apa yang dibakar itu ya. Ya Buddha ini juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam nggak dibakar ya, karena tadi kita katakan hadisnya mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkan masih hidup, apalagi dibakar. Rasa nggak dia kayak orang India gitu kan, atau negara lain yang menerapkan mayit itu dibakar, itu kerasa kalau dia bisa ngomong ya, menjadi abu-abunya ditebar di sungai gitu kan. Nah ini tidak sesuai dengan syariat Islam, kembali ke tanah, dikubur lagi di tanah. Kalau nggak ada kain tadi seadanya, kalau nggak ada kain kafannya terbaik putih, suci, bersih. Kalau nggak ada ya udah ya, kayak Mus'ab bin Umair ketika meninggal perang, apa kain kafannya? Bajunya hanya bisa nutupin, kalau diangkat kepalanya bawahnya nggak ketutup, kalau bawah ditutup palanya nggak ketutup ya, itu Mus'ab. Padahal beliau seorang sahabat yang dulu paling kaya di Madinah, paling narsis ya, paling keren, paling wangi. Bahkan dikatakan kalau dia jalan, Mus'ab itu jarak berpuluh-puluh meter udah kecium wanginya. Oh, paling ganteng, paling keren ya, Mus'ab bin Umair ya, dutanya Nabi ke Madinah. Tapi ketika perang apa Uhud, perang apa, meninggal dunia, itu didapatin nggak ada bajunya yang lengkap, tercabik-cabik dengan pedang dan bisa menutup sebagian tubuhnya untuk kain kafannya. Akhirnya ditutup pakai apa? Pakai idhir ya. Idhir itu rumput-rumputan ya, tutup, udah tutup sebagiannya. Palanya, kakinya tutup dengan rumput-rumputan ya, karena nggak ada kain kafan ya. Nggak apa-apa ya, kalau memang nggak ada tadi pakai sarung atau pakai kain, yang penting bisa menutup auratnya dan dikafanin. Amin sini. Ya, kalau sekarang alhamdulillah ya sudah berlimpah, dan biasanya ada yayasan-yayasan yang menyediakan gratis kain kafan bahkan sampai pengurusan jenazah. Kalau antum bisa bikin tim ya, tim apa janais, masya Allah, dari kelas 3 ya. Masalahnya antum mau lulus nih, nanti kalau ada yang meninggal di Hunapa, siapa yang mandi nih ya? Balik lagi antum ke Hunapa, jauh ya, udah lulus ya. Ada pertanyaan di sini? Ada? Cukup Ikhwah? Masya Allah. Izzat, udah siap? Siap dikubur, siap dikafanin? Siap mau ngafani Ustaz ya, saya udah tahu ilmunya Ustaz. Masya Allah ya, menguburkan juga siap. Ada yang pernah turun di liang kubur menguburkan saudaranya sini? Ada nggak? Nggak ada. Oh, sekali-sekali turun ya, biar antum tahu ya seremnya dalam kubur, ngerinya, atau pengalaman menguburkan saudara mayit ya. Demikianlah, mungkin cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mudah bermanfaat. Barakallahu fikum. Ini kotorannya bisa dibersihkan ya. Siapa yang piket? Siapa yang bertanggung jawab? Ada vakum atau bersihkan ya? Siapa yang piket? Iya, tolong dibersihkan kelas 9 atau juga kelas 12 dibantu. Jangan kotor untuk sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر